Adapun maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin tentang pengertian apa itu kanker. Kemudian yang kedua, mengenali secara dini gejala kanker prostat, rahim, dan juga kanker payudara. Yang ketiga, nanti saya akan memberitahukan bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit kanker. Sebelumnya saya akan melanjutkan Bapak Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu di sini sudah tahu apa yang dimaksud dengan kanker? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, sekilas di masyarakat kanker biasa dikenal sebagai kantong kering, betul? Istilah tersebut dapat saya benarkan karena apa? Mengingat biaya pengobatannya yang tidak sedikit, bisa dari puluhan, ratusan, bahkan aset berharga pun akan habis terjual demi mengobati si kanker tersebut sehingga kantong kita menjadi kering. Makanya biasa disebut sebagai kantong kering. Namun secara medis Bapak Ibu, kanker merupakan perubahan sel normal menjadi tidak normal. Kanker sendiri berawal dari tumor, sedangkan tumor itu ada dua bagian, yaitu tumor jinak dan juga tumor ganas. Nah, tumor jinak ini pertumbuhannya lambat Bapak Ibu. Namun apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berubah sifat menjadi tumor ganas. Nah, kalau sudah ganas biasanya disebut menjadi kanker atau cancer. Nah, yang namanya tumor itu dapat tumbuh di bagian tubuh kita dimanapun. Contohnya seperti bagian pundak, bagian lengan dan kaki, bagian leher, dan juga bagian dada. Tumor juga dapat tumbuh di area ekstrim seperti bagian mata. Ini adalah lipoma. Lipoma adalah penumpukan lemak di bawah jaringan sel kulit. Ini adalah proses pengangkatannya. Nah, ini adalah lipoma yang sudah berhasil diangkat. Nah, ini adalah tumor yang kita temukan di lapangan. Ini tumornya tumbuh di bagian dada, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, faktor pemicu kanker apa saja sih? Di antaranya adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Jika ada silsilah dalam keluarga Bapak Ibu yang pernah memiliki kanker sebelumnya, itu akan diturunkan secara langsung ke generasi selanjutnya. Walaupun rasionya hanya 60%. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya saja harta warisan yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya, melainkan penyakit seperti kanker pun dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian faktor kimia. Faktor kimia biasanya disebabkan oleh adanya polusi udara. Contohnya dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap yang terdekat dengan kita ada asap apa Bapak Ibu? Betul sekali, asap rokok. Kemudian ada faktor fisika. Faktor fisika biasanya disebabkan oleh adanya gelombang elektromagnetik yang memancarkan suatu radiasi. Contohnya seperti handphone. Kemudian ada lagi faktor makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Di lapangan kita banyak sekali menemukan makanan-makanan yang mengandung contohnya seperti formalin, boras, kemudian pengawet, kemudian juga ada pewarna makanan yang berbahaya yang kita temukan di jajanan-jajanan anak sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, kalau masak nasi menggunakan apa? Magicom? Rice cooker ya. Nah, biasanya dicolokinnya berapa lama? Sampai habis? Sampai habis nasi. Nah, yang akan saya
bukan besok nanti dampaknya, tapi beberapa tahun kemudian apabila kebiasaan tersebut setiap hari dilakukan. Jangan lagi ya Bapak Ibu dilakukan. Lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh kanker yang ada di dalam tubuh manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya kanker itu tidak melihat siapa dia, umurnya berapa, dari orang dewasa, anak-anak, orang tua, profesi apapun seperti dokter pun bisa terkena yang namanya kanker. Bahkan saya pun sendiri bisa terkena yang namanya kanker. Karena apa? Karena setiap manusia memiliki bibit sel kanker itu satu. Bedanya adalah sel kankernya aktif atau tidak. Aktif atau tidaknya tergantung dari pola hidup kita sendiri, Ibu, seperti itu. Kemudian di sini materi yang pertama yang akan kita bahas adalah kanker prostat untuk bapak-bapaknya. Nah, di sini kan ibu-ibunya ada suaminya di rumah, tolong nanti disampaikan ya Bu, boleh? Baik. Kanker prostat adalah faktor pembunuh nomor 3 bagi kaum laki-laki setelah stroke dan jantung. Nah, sedangkan kanker prostat memiliki 4 stadium. Di antaranya, stadium pertama, stadium kedua ini masih dapat disembuhkan, sedangkan stadium ketiga dan stadium keempat ini sudah sulit untuk disembuhkan. Lanjut lagi, yang cenderung terkena kanker prostat siapa saja sih? Di antaranya adalah pria yang berkulit hitam. Nah, namun di sini kita nggak boleh rasis dulu, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada suaminya yang berkulit hitam di rumah, jangan dibilang kanker prostat. Karena apa? Karena yang dimaksud pria yang berkulit hitam ini hanyalah pria yang beras negroid saja. Jadi kalau rasnya ras Asia masih aman. Kemudian profesinya adalah supir petani, orang yang suka mengangkat beban berat dan orangnya yang kerjanya kebanyakan duduk. Nah, ini yang paling penting. Hubungan suami istri yang jarang atau si bapak terlalu sering menahan hasrat. Ayo, ibu-ibu di sini di rumah jangan pelit-pelit ya Bu. Jangan pelit-pelit ya Bu. Kasihan bapaknya kalau misalkan sering nahan, nantinya dia kanker prostat. Ya Bu ya, tidak diperbolehkan. Jadi harus kerja sama. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada gejala awalnya. Yang pertama, gejala awalnya adalah susah buang air kecil. Terlalu sering buang air kecil, saat buang air kecil tidak tuntas atau masih menetes-netes. Kemudian yang kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut. Kemudian sering sakit di punggung dan sering sakit di pergelangan paha. Kemudian yang ketiga, adanya darah bercampur air seni yang biasa disebut dengan hematuria. Jadi Ibu, Bapak, kalau seandainya merasakan gejala salah satunya saja harus segera dikonsultasikan. Jangan sampai ketiga-tiganya ini muncul. Takutnya setelah ketiga-tiganya ini muncul akan sulit untuk diobati. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini adalah prostat yang normal dan ini adalah prostat yang tidak normal ya Bapak Ibu sekalian. Di mana prostat yang tidak normal ini terjadi pembengkakan pada area prostatnya Bapak Ibu sekalian, sehingga si saluran pipisnya ini menyempit. Makanya pada saat bapak-bapaknya ingin buang air kecil itu tidak tuntas atau masih menetes-netes. Nah, ini rasanya sangat sakit Ibu. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Berawal dari yang namanya penyakit menular seksual. Jika bapak-bapak di sini datang ke rumah sakit dalam kondisi kelamin yang seperti di atas, ini masih dapat disembuhkan. 1, 2, 3 ini masih dapat disembuhkan Bapak Ibu.
nomor 2 bagi kaum perempuan setelah kanker payudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada rahim wanita. Biasanya kanker itu tumbuh di 3 tempat, diantaranya badan rahim atau endometrium, kemudian leher rahim atau serviks, kemudian ovarium kanan dan kiri. Nah, selanjutnya di sini wanita yang beresiko terkena kanker serviks diantaranya adalah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas di bawah 16 tahun atau menikah dini. Kemudian yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau biasa disebut jorok. Di sini poin nomor 3, aman atau tidak Ibu? Aman? Aman yang bagaimana Ibu? Oke, saya kasih contoh di sini. Untuk ibu-ibu yang bekerja di dalam atau di luar ruangan biasanya menemukan pakaian dalamnya yang lembab. Dikarenakan apa? Per 4 jam sekali wanita itu mengeluarkan cairan di dalam vaginanya. Biasanya kalau sudah capek suka ditunda-tunda untuk mengganti celana dalamnya atau pakaian dalamnya. Akhirnya digantinya pas mau mandi sore saja, betul tidak Ibu? Ada yang seperti itu, sehingga lembablah celana dalamnya. Pas celana dalamnya lembab, ternyata nanti takutnya tumbuh jamur seperti itu. Nah, kalau sudah tumbuh jamur, nanti bakterinya masuk ke dalam alat kelamin kita. Kemudian lanjut lagi, wanita yang beresiko tinggi terkena kanker di dalam badan rahim diantaranya adalah wanita yang tidak pernah melahirkan atau mohon maaf biasa disebut mandul. Kemudian yang kedua, sebaliknya wanita yang sering melahirkan 1 tahun 1. Ada yang punya target Ibu? Ada? Nggak ada ya, aman juga ya Bu ya. Oke, lanjut lagi di sini, wanita yang beresiko tinggi terkena kanker di indung, telur atau ovarium diantaranya adalah penggunaan alat kontrasepsi terutama pil HB lebih dari 5 tahun. Kemudian wanita yang terus bekerja shift di malam hari. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya tumor di dalam indung telur. Nama tumornya adalah miom dan kista. Bapak Ibu sekalian di sini sudah tahu miom dan kista itu apa? Ingat jangan pakai kolor. Miom adalah daging tubuh, sedangkan kista adalah gelembung berupa cairan darah dan nanah. Jadi sudah tahu ya Bapak Ibu perbedaannya? Sudah tahu? Nah, ini dia. Ini adalah contoh rahim yang sudah diangkat karena kanker serviks. Nah, berawal dari yang namanya polip, Bapak Ibu sekalian. Biasanya polip itu tumbuh di area hidung. Namun, tidak menutup kemungkinan polip ini dapat tumbuh di sekitar alat kelamin karena wanita yang jorok tadi. Ya Bu ya, karena wanita yang jorok tadi. Masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan, yang jauh dari ilmu kesehatannya, biasanya polip ini dipecahkan dengan sendirinya. Kalau sudah dipecahkan dengan sendirinya, polip ini akan melebar seperti ini. Nah, sehingga nantinya dia akan seperti ini. Nah, jika ini dibiarkan, dia akan seperti ini. Habis sudah. Ya Bu, berawal dari polip karena apa? Karena wanita yang jorok tadi. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, lanjut lagi. Ini adalah rahim yang normal, sebelahnya adalah rahim yang sudah terkena kista. Kemudian ini adalah contoh pasien penderita kanker serviks di mana usianya baru 35 tahun Bapak Ibu sekalian. Hanya memerlukan beberapa bulan saja di rumah sakit, si ibu ini
Seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Ini adalah pasien penderita kista. Ini bukan ibu hamil. Ini adalah pasien penderita kista seberat 40 kg, di mana pasien ini kita temukan di Karawang. Ini adalah proses pengangkatannya. Nah, ini adalah proses pengangkatannya yang dilakukan oleh Dr. Hendra. Ini kista Bapak, kista yang tadi seberat 40 kg. Nah, operasinya berjalan dengan lancar. Namun sangat disayangkan ibunya meninggal dunia, Bapak Ibu. Nah, itulah bahayanya kanker yang ada di tubuh kita, Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah kista seberat 6 kg. Ini adalah kista yang sudah pecah. Di sini di gambar ini, dari gambar ini saya ingin mewanti-wanti kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan punya anaknya di rumah, anak perempuannya, kalau misalkan sakit di bagian perut ataupun di bagian pinggang sini, jangan suka diurut. Sebab apa? Kita kan gak tahu di dalam tubuh kita ini bagaimana. Takutnya yang diurut adalah kista seperti ini dan pecah. Biasanya pasiennya tidak terselamatkan dan meninggal dunia. Jadi jangan lagi-lagi suka diurut di bagian perut ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut lagi. Ini adalah miom. Apapun bentuknya, miom adalah daging tubuh Bapak Ibu sekalian. Lanjut lagi. Untuk gejalanya apa saja sih? Di antaranya adalah keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim, keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur dengan darah. Yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ketiga gejala ini muncul pada tubuh kita. Salah satunya saja harus langsung dikonsultasikan ya. Kemudian di poin ketiga ini, saya juga ingin mewanti-wanti. Nah, di poin ketiga ini saya ingin mewanti-wanti. Di area kelamin perempuan biasanya ditumbuhi yang namanya bulu-bulu kelamin atau bulu-bulu rambut ya, rambut kelamin. Nah, jangan jadi rambut kelamin itu Bapak Ibu sekalian ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menghambat bakteri masuk ke dalam organ intim kita. Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, jangan sekali-kali kita mencukur sampai habis. Nah, selain nantinya bakterinya masuk, juga kalau misalnya dipangkas sampai habis, dikuris sampai habis, dipotong sampai habis, nanti pada saat rambut itu tumbuh akan terasa gatal. Kalau sudah gatal biasanya diapakan dulu? Digaruk. Tangan kita kadang kotor terus main garuk-garuk aja, sehingga terjadi yang namanya iritasi. Ya Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah iritasi, takutnya akan melebar menjadi infeksi. Seperti itu. Jadi jangan lagi dikuris sampai habis, sisakan sampai 3 cm, tapi jangan diukur menggunakan penggaris ya. Dikira-kira aja. Dikira-kira aja ya Bu ya. Iya. Kalau sudah seperti itu, kemudian jangan dikuris habis, dipotong saja menggunakan gunting, ya. Menggunakan gunting yang lebih bagus. Karena apa? Kalau misalkan kita menggunakan pisau cukur itu nanti kalau tumbuhnya itu nanti gatal, gitu ya. Lanjut lagi. Untuk cara mendeteksinya dengan cara pap smear. Pap smear ini wajib dilakukan bagi ibu-ibu yang sudah aktif melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak diperbolehkan bagi perempuan remaja karena nanti takutnya akan merobek selaput darahnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, pap smear ini wajib dilakukan 1 tahun 1 kali. Sudah paham ya semuanya ibu-ibu? Sudah? Belum? Nah, kalau misalkan belum pap smear, ada yang gratis namanya IVA tes di puskesmas. Tapi memang sih lebih akurat yang namanya pap smear. Nanti setelah penyuluhan ini saya akan ajukan voucher ya
apabila ibu-ibu sekalian ingin melakukan pap smear. Voucher ini berlaku untuk pemeriksaan di Prodia karena kami dari pihak YPKI bekerja sama dengan Prodia ibu ya. Baik, lanjut lagi. Banyak tuh. Ini alat pap smearnya ibu, bentuknya seperti cocor bebek. Ya, bentuknya seperti cocor bebek. Nanti diambil cairannya, hasilnya akurat. Ini yang normal. Yang tidak normal seperti ini. Jadi selnya berkelompok. Nah, ini yang tidak normal, selnya berkelompok. Kalau yang normal dia selnya satu-satu. Oke, lanjut lagi. Kanker payudara ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Di mana kanker payudara adalah faktor pembunuh nomor 1 bagi kaum perempuan pada saat sekarang ini. Lanjut lagi, untuk wanita yang berisiko terkena kanker di payudara adalah wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui, kemudian wanita yang menyusui hanya dengan sebelah payudaranya saja, kemudian yang ketiga obesitas atau kegemukan. Oke, lanjut lagi. Di sini gejalanya yaitu pertama adanya benjolan di bagian payudara, kemudian yang kedua adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di kulit payudara, kemudian yang ketiga rasa getarnya amat sangat di bagian kulit luar dan dalam payudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ketiga gejala ini muncul. Salah satunya saja harus dikonsultasikan, harus segera diperiksakan. Karena kalau misalkan sudah sampai timbul iritasi atau infeksi, itu akan sulit untuk disembuhkan. Lanjut lagi. Contoh, ini adalah payudara yang terlihat normal-normal saja. Namun apabila kita tekan, payudara ini terasa keras dan bengkak Bapak Ibu sekalian. Ini jika dibiarkan akan meradang, memerah, panas dan nyeri seperti ini. Nah, ini jika dibiarkan lagi akan seperti ini, seperti kulit jeruk. Ya, Bu. Jika ini dibiarkan bisa menjadi seperti ini, menjalar ke kelenjar getah benih. Ini jika dibiarkan bisa juga seperti ini, payudaranya bolong. Ada juga yang seperti ini, ditumbuhi belatung dan nanah. Kemudian ada juga yang seperti ini. Awalnya dari iritasi saja bisa menjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Itulah ganasnya yang namanya kanker apabila sudah aktif. Nah, ini adalah kanker payudara yang ada di bapak-bapak. Jadi bukan hanya perempuan saja yang terkena kanker payudara, laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Walaupun rasionya hanya 16%, tapi sudah banyak terjadi. Contohnya seperti ini. Kanker payudara yang ada di lapangan yang kita temukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada juga yang seperti ini. Ada juga yang menjalar ke belakang ketiak seperti ini, kanker payudara. Nah, ini adalah kanker payudara yang sudah berhasil diangkat atau yang sudah berhasil dioperasi Bapak Ibu sekalian. Namun, operasi tidak menjamin kesembuhan total. Karena apa? Karena operasi hanya mengangkat bagian yang nampaknya saja. Untuk bagian yang tidak nampaknya tidak ikut terangkat. Tidak menutup kemungkinan kanker ini dapat tumbuh di payudara sebelahnya. Contohnya seperti ibu ini. Nah, ibu ini awalnya mengidap kanker payudara di bagian sebelah kanannya. Sudah 3 kali pengangkatan, sudah 3 kali operasi, tidak juga kunjung sembuh. Padahal aset berharganya sudah habis-habisan terjual, namun tak juga kunjung sembuh. Malah menjalar ke kanker payudara bagian sebelahnya. Nah, ini suaminya, ini kita sedang melakukan kunjungan kepada pasien-pasien penderita kanker yang ada di Indonesia. Nah, kita juga melakukan kunjungan ke beberapa pasien yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pasien penderita kanker payudara yang dibiarkan. Ini kita
Boyolali, dia tidak memiliki biaya ibu untuk pengobatan. Jadi kita sebagai pemerhati kanker melakukan kunjungan ke lapangan langsung. Kemudian ini kita juga memberikan bantuan dana untuk pengidap kanker stadium lanjut kategori tidak mampu juga. Lanjut lagi. Nah, untuk mendeteksi kanker yang ada di payudara dengan cara mamografi. Mamografi ini biasanya dilakukan di rumah sakit tertentu dengan biaya yang cukup lumayan. Nah, ini alatnya. Alatnya namanya mamotes Bapak Ibu sekalian. Nanti payudara kita dijepit, namun hasilnya akurat. Ini adalah hasil yang normal-normal saja. Nah, ini yang sudah ada gejala tapi belum kanker. Nah, sedangkan ini dia kankernya sudah menyebar. Nah, lanjut lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian belum pernah melakukan mamografi karena biayanya yang cukup lumayan, kita bisa melakukan yang gratis-gratis saja di rumah, yaitu dengan cara skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri. Sudah tahu langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian? Belum. Sudah? Belum? Yang angkat tangan gitu? Belum. Nah, nanti kalau misalkan belum tahu, saya akan ajarkan bagaimana caranya di akhir acara ya Bapak Ibu. Bersedia? Bersedia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi kami bukan hanya saja melakukan penyuluhan atau sosialisasi di vihara ini, kami juga pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan di Polres, kemudian ini di Wing Pendidikan, di Kodim, selanjutnya di kantor imigrasi, di Bea Cukai, ini di KPP, BPJS. Nah, ini di Puskesmas juga kita melakukan sosialisasi ya Bapak Ibu. Kemudian ini di gereja. Setelah itu di pura, nah ini di vihara juga. Nah, selanjutnya ini di bank, ada juga di LDII. Nah, ini adalah bapak-bapak camat yang antusias melakukan skema sadari. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Di sini saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir tentang apa itu kanker. Kemudian faktor pemicunya apa saja, gejalanya apa saja, kemudian cara mendeteksinya bagaimana. Ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju atau tidak Bapak Ibu kira-kira? Setuju? Mencegah lebih baik daripada mengobati, setuju? Nah, kalau Bapak Ibu di sini setuju mencegah lebih baik daripada mengobati, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara Bapak Ibu dan keluarga bisa terhindar dari yang namanya penyakit kanker dan tumor. Nah, di sini nanti ada beberapa cara. Nah, di sini saya tidak meminta semuanya Bapak Ibu lakukan, hanya yang Bapak Ibu sekiranya mampu saja. Yang pertama, kita bisa melakukan pencegahan atau preventif dari luar dengan cara yaitu lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang pertama. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan goreng-gorengan. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet, biasanya kaleng-kalengan. Kemudian yang